Nah, Mas Iya, Ridho, iya. mungkin terkait, sesi sharing kita hari ini, salah satu yang pengen kita dengar itu mungkin, apa namanya, di, data analitik ini, itu gimana impactful-nya ke misalkan ke sisi bisnis sendirilah. Kalau dari sisi automation ataupun dari sisi, workload mungkin jelas ya, pasti berkurang dalam artian kita lebih dimudahkan, sehingga Betul. reporting lebih lebih cepat, ya kan, lebih efisien gitu. Nah, kalau dari Iya. sisi customer ataupun dari sisi, network, of overall lah gitu. Menurut Mas Ridho gimana dengan ini, apa namanya, adanya, data analitik ini, Mas? Sebenarnya data analitik ini udah bagian dari radio optimization ini udah lama, udah dari awal-awal mungkin kita kerja optimization ini sebenarnya mau nggak mau ini harus data analitik ya Mas ya. Sebenarnya hanya Ya, medianya aja ya, ya atau toolsnya setuju ya yang setuju. sekarang berkembang ya. Tapi sebenarnya data analitik ini dari awal saya bekerja di optimization ini juga sudah mulai ya. Tapi sekarang ini memang apa sih istilahnya alat ya, alat kita bekerja ini lebih bervariasi, lebih banyak dan lebih advance ya bisa dibilang. Jadi kalau dari sisi bisnis atau apa, jadi ekspektasi dari customer pun semakin besar sekarang. Mungkin dulu sebatas hanya tren KPI contohnya. Mungkin 10 tahun yang lalu kita hanya dihadapin dengan degradation KPI, tren KPI, terus word sale mungkin yang udah kita lakukan dari 10 tahun yang lalu. Ini kan semuanya sebenarnya data analitik ya, bukan hal yang baru di optimization gitu. Tapi mungkin sekarang question-nya atau expectation-nya itu lebih besar ya. Jadi contohnya ada kemarin saya coba mengerjakan di PRB berapa kita bisa dapat throughput berapa gitu. Misalkan PRB 70%, throughput berapa yang di-offering untuk user throughput. Contohnya seperti itu kan. Secara teoretikal bisa kita calculation untuk single user dan sebagainya kita bisa tapi dari statistik yang kita punya kita bisa coba cari ya Mas ya. Dengan kondisi radio yang bagus, kondisi yang radio medium, kondisi radio yang worse lah, jelek lah. Dengan beberapa KPI yang kita punya, kita bisa coba dengan modulation atau CQI atau bahkan timing advance ya. Timing advance ini cukup membantu kita untuk mengidentifikasi bagaimana persebaran user kita. Di sini kita bisa tahu gitu, dengan PRB 70%, throughput yang bisa dihasilkan dengan network kita yang ada sekarang, misalkan 2 Mbps, dengan kondisi TA yang seperti ini, dengan kondisi radio quality CQI yang seperti ini gitu. Nah, biasanya pertanyaan lanjutan, gimana untuk mengimprove ini? Gitu. Biasanya sih itu sih, Mas. Jadinya sekarang expectation-nya mungkin lebih besar ya dibanding yang ada 10 tahun belakangan ini. Gitu sih, Mas.